warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat DBM, selamat datang kembali di podcast Bijak Bicara Infrastruktur Jakarta. Lewat podcast ini, kita akan ngobrol seru nih tentang berbagai hal menarik seputar infrastruktur Jakarta. Nah, di episode kedua kali ini, kita akan ngobrol seru mengenai jalan dan jembatan di Jakarta, dan sudah hadir bersama kita narasumber yang sangat kompeten di bidangnya, yaitu Ibu Sofiatun, Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Bina Marga. Terima kasih Bu Sofi sudah hadir di podcast Bijak. Terima kasih Mbak. Iya, sebelum kita masuk ke pembahasan nih Bu, boleh nggak sih diceritakan tentang tugas di bidang jalan dan jembatan ini apa aja sih Bu? Di bidang jalan dan jembatan sama seperti bidang lainnya, kami harus ada perencanaan, ada untuk pembangunan, peningkatan, juga ada pemeliharaannya. Nah, apa aja sih yang kami kerjakan? Tentunya tadi disampaikan itu jalan. Nah, kalau di dinas ya jalan-jalan yang arteri, kolektor yang nggak besar-besar ya. Nah, terus kemudian dari jembatan termasuk juga pemeliharaan. Sekarang ada rehabilitasi jembatan, gitu. Ya, berarti seputar jalan dan jembatan di Jakarta gitu ya Bu ya. Wah, bisa dibilang bidang jalan dan jembatan ini sangat berkontribusi sekali ya dalam membangun Jakarta. Terus bisa diceritakan nggak sih Bu pekerjaan prioritas apa saja yang sedang dikerjakan pada tahun 2024 ini? Kalau secara prioritas sebenarnya semuanya prioritas ya, karena kita kan sama-sama ingin membangun Jakarta yang lebih baik ya. Banyak juga untuk urusan pemeliharaan, itu juga prioritas kami, masih terus seperti itu. Lalu ada juga kalau untuk pembangunan dengan jalan tembusnya juga prioritas. Selain pemeliharaan tadi, ada peningkatan jalan juga menjadi prioritas. Mengenai lokasi-lokasinya tentunya nanti berbagai lokasi juga ada. Iya, berarti seputar pemeliharaan dan pembangunan jalan tembus ya Bu ya? Termasuk peningkatan jalan. Peningkatan jalan ya? Iya, betul. Nah, terkait pemeliharaan jalan nih Bu, macam-macam pekerjaannya apa aja sih Bu? Kalau pemeliharaan jalan tuh maksudnya yang di bidang jalan dan jembatan ini tuh apa aja gitu? Oh gitu. Pekerjaannya itu pekerjaan patching atau tutup lubang. Kemudian ada layer hot mix. Ada pekerjaan beton, juga beton BRS. Lalu ada expansion join yang menghubungkan itu antara segmen beton di jembatan. Juga ada beautifikasi, saat ini masih dengan pengecatan baik underpass maupun flyover. Ada pekerjaan grill. Lalu ada PVC itu PVC yang untuk di flyover maupun di jalan layang. Itu pekerjaan dari pemeliharaan. Wah, pemeliharaan tuh banyak banget ya Bu ya, pekerjaannya, jenis pekerjaannya. Lebih fokus nih Bu, bicara tentang pemeliharaan jalan menggunakan hot mix aspal PG. Ini sangat menarik nih Bu. Bisa nggak sih Bu diceritain apa sih nih Bu aspal PG ini? Aspal PG itu kepanjangan dari yang performance grade. Selama ini kita pakai penetrasi jenisnya. Nah, sekarang sudah ada aspal PG. Kalau untuk di Jakarta sebenarnya baru tahun ini. Sebelumnya sudah ada itu yang di Apex yang di Ancol. Lalu juga biasanya di bandara udara. Nah, kenapa sekarang di Jakarta mulai? Karena kita melihat banyak kerusakan jalan, tentunya kita harus minimal ya kerusakan tersebut. Nah, kelebihan dari aspal PG ini, dia lebih kuat terhadap beban. Nah, beban yang lebih berat seperti kita tahu kalau kita kan kalau di Jakarta itu ternyata batas kendaraannya itu lebih berat ya dari batas-batas yang ada. Nah, terus dia juga lebih tahan terhadap gesekan. Tentunya untuk kendaraan besar itu seperti bus kan sangat bagus ya. Juga kelebihan lainnya dia lebih tahan terhadap panas. Nah, atas kelebihan-kelebihan tersebut kita harapkan kondisi jalan kita menjadi lebih baik lagi. Wah, bisa dibilang ini tuh inovasi gitu ya Bu ya dari Dinas Bina Marga. Nah, kalau yang dilakukan pemeliharaan aspal PG ini lokasinya di mana aja sih Bu, dan ada target penyelesaiannya nggak? Oh gitu. Lokasinya yang di awal tahun ini yang kita sudah selesaikan ya Dinas Bina Marga itu di flyover Senen, di Kampung Melayu, di Saharjo, juga di flyover Tebet. Nah, yang masih bekerja saat ini yang sangat terlihat itu di koridor 13, Jalan Layang Busway. Gitu. Jalan koridor 13 itu ya. Kapan selesainya? Kalau untuk yang flyover tadi itu sudah hampir selesai semua. Yang masih berproses yang di jalur busway itu lumayan menarik.
ada 6 kegiatan ya, 6 paket yang sepanjang 9 kilo itu. Jadi ya seru juga ya, karena sangat panjang. Iya. Wah, berarti dengan kelebihan-kelebihan yang tadi Ibu sebutkan bisa dibilang nanti jalan koridor 13 itu setara dengan jalanan di Eprix Ancol itu dong, Bu? Mudah-mudahan sih setara, tapi tetap yang tidak setara adalah kita nggak boleh balapan di koridor 13. Oke, benar. Jadi secara materialnya sama lah. Ya, hampir mirip. Iya, mirip. Hanya beda di suhu panasnya aja. Oke. Nah, terakhir nih Bu, boleh nggak sih Bu diceritain apa aja sih tantangan terbesar yang dihadapi oleh bidang jalan dan jembatan dalam melaksanakan PJS ini? Tantangan terbesar sebenarnya ada di sumber daya manusianya. Oke. Karena yang pertama kita lihat kegiatan di bidang jalan jembatan itu kan sangat beraneka ragam dan banyak. Tentunya membutuhkan sumber daya manusia yang sangat bagus, sigap, kompak, kuat. Nah, SDM di sini bukan hanya untuk kita aja nih yang di bidang jantan. Juga tentunya kan perlu ada koordinasi lagi ya, tantangan bagaimana kami berkoordinasi dengan bidang lainnya, dengan unit maupun Sudin dan SKPD lain. Ya, terpenting juga terhadap sumber daya dari vendor, baik itu kontraktor dan konsultan. Karena semakin banyaknya kerusakan, semakin cepatnya pengetahuan, tentunya kita sebagai manusia harus terus bisa belajar memperbaiki itu semua. Itu sih tantangan terbesar kami bisa menyelesaikan itu semua. Dan itu harus kompak ya. Betul. Ya Bu, kalau terkait inovasi Bu, ada lagi nggak sih Bu inovasi yang mau diterapkan oleh bidang jalan dan jembatan? Mungkin terkait pembangunan atau pemeliharaan ke depannya gimana? Kalau bicara inovasi, mimpi itu banyak sekali ya. Satu persatu kita coba benahi dari tadi awalnya kan dengan menggunakan aspal PG selain dari aspal pen. Kemudian juga sudah dengan pewarnaan beton menjadi yang mirip dengan warna aspal. Nah, yang belum itu yang untuk perlintasan sebidang kereta api itu masih harus kami prioritaskan. Lalu kami juga berusaha inovasi untuk selainnya simpang tak sebidang yang lebih baik lagi gitu. Dan masih banyak inovasi sebenarnya dari kualitas dari aspal, kualitas beton, juga cara metode pelaksanaan segala macam itu membutuhkan suatu inovasi yang banyak sekali. Ya, dan itu perlahan mau dilakukan oleh bidang jalan jembatan ya Bu ya. Wah, menarik banget ya Sobat DBM penjelasan Ibu Sofi tadi. Jadi makin semangat nih untuk membangun Jakarta dan mendukung terus pembangunan Jakarta ya Bu. Makasih banyak ya Bu atas sharingnya Ibu Sofi. Semoga semua pekerjaan, pemeliharaan, pembangunan di bidang jalan jembatan sukses. Bagi Sobat DBM yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai pekerjaan bidang jalan jembatan, bisa mengunjungi website dan follow media sosial kami ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Sobat DBM.